Ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Shalom Bapak, Ibu, dan adik-adik kekasih Kristus. Saat ini kita masuk dalam angkat hati Minggu Kliwon 5 Desember 2021. Dan mari kita mulai renungan kita saat hening sejenak. Saat hening selesai, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Sebelum kita jauh lebih lanjut dalam renungan kita pada saat ini, kita persiapkan diri kita dengan kita bersama-sama menyanyikan Kidung Keesaan nomor 123, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bacaan kita pada saat ini terambil di dalam Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai 32. Yoel 2 ayat yang ke-23 sampai yang ke-32. Begini firman Tuhan. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu
hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini, Tuhan, adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Renungan kita pada saat ini membicarakan tentang Nabi Yoel. Bapak, Ibu, dan adik-adik kekasih Kristus, sangat disayangkan ketika orang-orang begitu mengagungkan akal budi manusia. Tidak ada lagi ruang untuk campur tangan ilahi dalam cara hidup maupun cara berpikir manusia. Sangat disayangkan, banyak orang Kristen yang tidak memahami arti Pentakosta sendiri. Selain kedatangan Allah ke dalam dunia, Pentakostalah campur tangan Allah yang terbesar dalam kehidupan manusia. Yoel adalah seorang nabi yang sangat terkesan oleh peradilan ilahi dan kasih karunia ilahi, melihat akan terjadinya suatu terobosan yang tiada taranya. Ia menyatakan bahwa bernubuat tentang kedatangan Roh Allah untuk menciptakan suatu lembaga baru. Segala tembok pemisah yang ditimbulkan akibat kelahiran, pendidikan, jenis kelamin, dan kedudukan sosial akan dirobohkan. Akan dibentuk suatu kesatuan umat, di mana di situ kehendak Allah akan jadi, di bumi seperti di surga. Nah, gagasan ini sungguh menakjubkan. Suatu penciptaan baru oleh Roh Kudus yang melahirkan gereja. Demikian mempesona kenyataannya bagi mereka yang hadir, sehingga mereka mengakui dengan tegas bahwa inilah yang telah dijanjikan oleh Nabi Yoel. Sama seperti Allah telah memulai sesuatu yang sama sekali baru ketika Roh Kudus menciptakan gerejanya. Amin. Saat hening bagi kita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, saat ini kita akan berdoa, masuk dalam doa syukur dan doa syafaat, dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam keadaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Sampai pada saat ini kami masih diberi kesehatan, kami masih diberi kekuatan untuk tetap menjalani kehidupan kami walaupun dalam keadaan sulit dan mungkin tidak stabil, apalagi ditambah di tengah-tengah pandemi seperti saat ini Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat kami berdoa untuk negara kami, negara Indonesia, serta pemimpin-pemimpin negara kami, dari presiden hingga RT RW. Kami tahu Tuhan mereka memiliki peran penting dalam melakukan dan menjalankan setiap tanggung jawabnya. Semoga Tuhan selalu memberkati mereka, Tuhan memberikan kebijaksanaan, Tuhan memberikan keterampilan lebih untuk tetap bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka terima. Kami juga berdoa untuk negara kami supaya Tuhan selalu melindungi dari segala sakit penyakit, Tuhan jauhkan dari segala bahaya, dan Tuhan memberikan kami hati pribadi masing-masing yang jauh lebih baik, yang mampu menciptakan perdamaian, mampu menciptakan ketentraman dimanapun kami tinggal. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawa Salatiga Timur terkhususnya Tuhan. Kami berdoa untuk staf, untuk komisi Adioswo, komisi ibu, komisi anak, dan juga staf-staf yang lain seperti tim multimedia dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu Tuhan. Tuhan tetap memberkati mereka, Tuhan pergunakan mereka sebagai saluran tangan Tuhan di dunia ini untuk tetap menjadi tangan Tuhan dalam menyampaikan segala berita-berita Injil, kabar-kabar sukacita yang telah Tuhan wartakan. Kami juga berdoa untuk segala pergumulan-pergumulan kami sebagai manusia yang rapuh, kami sebagai manusia yang lemah. Kami berdoa Tuhan dari pergumulan kami mengenai pendidikan kami, pekerjaan kami, mungkin kami yang sedang mencari kerja, kami yang sedang mencari jodoh, kami yang sedang mempersiapkan masa depan kami, bahkan kami yang saat ini sedang berjuang mungkin untuk keluarga kami masing-masing di tengah kesulitan-kesulitan yang ada. Kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kami, Tuhan akan senantiasa menuntun kami, menjadikan kami pribadi yang lebih kuat lagi. Kami juga berdoa untuk segala rencana dan harapan untuk dari majelis-majelis gereja di sini Tuhan. Apapun yang mereka rencanakan, mereka harapkan ke depannya, itu semua akan menjadi satu langkah awal yang baik, dan semoga Tuhan selalu memberkati gereja ini serta orang-orang yang berperan di dalamnya. Demikian Tuhan seru dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan yang penuh kuasa. Engkau Tuhan kami yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Kristus, mari kita mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam doa berkat. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti.
Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.